tinggal share screen. Udah ini udah otomatis bergabung. Mau langsung tinggal klik ini, terus tinggal buka ini doang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Ini yang belum hadir masih banyak ya. Oke. Yang punya PDH jangan lupa dipakai ya. Oke, langsung aja kita mulai materi hari ini ya. Oke, nah ini materi yang kemarin kalian sudah rangkum ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan ya. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya. P3K kan kalau kalian tahu itu peralatannya ya, cuman sebenarnya hampir sama ke pertama ya. Jadi P3K itu bukan alat doang ya. Oke. Nah, ini ya pengertian pertolongan pertama ya. Pemberian pertolongan segera kepada penderita atau sakit kecelakaan yang memerlukan penanganan ya. Itu jadi contoh kalian pada saat upacara terdapat orang pingsan ya, maka kalian lakukan pertolongan pertama ya. Oke, untuk penanganan orang pingsan ya, apa aja yang dilakukan? Coba tahap pertama kelas 9 dan 8. Yuk, yang sudah belajar penanganan orang pingsan ya. Yang pertama harus kita lakukan apa dulu? Contoh ya, si A lagi upacara tiba-tiba pingsan. Nah, kalian sebagai tim PMR ya yang jaga di belakang ya, itu apa yang harus kalian lakukan tuh pertama kali? Yuk, ada yang tahu? Silakan dinyalakan mic-nya ya, kalau pengen menjawab. Ada yang tahu? Ayo. Apa? Membawanya ke UKS. Ya, membawa ke tempat yang lebih aman. Apalagi setelah udah dibawa ke UKS, apalagi tuh? Yuk. Kasih air teh hangat. Kan belum sadar. Masa orang pingsan dikasih teh? Keselak dah tuh. Ya. Ayo, kan ini cara menyadarkan ya. Kan ini dia masih dalam keadaan pingsan. Kan nggak mungkin dari lapangan kita bawa ke UKS itu udah sadar ya, pasti itu masih keadaan pingsan. Nah, untuk menyadarkannya tadi udah bener tuh, memindahkan ke tempat yang lebih aman. Yuk, apalagi? Mengoleskan minyak angin ke hidung korban. Ya, atau minyak kayu putih ya. Ada lagi yang tahu? Selain itu? Ayo, kelas 9, kelas 8. Lupa nih, udah lama kagak latihan. Ayo, apalagi tuh selain tadi ngolesin minyak kayu putih? Ada lagi? Selain itu? Oke, ya kakak jelaskan. Nih, kalian boleh sambil nyatet tuh ya. Jadi pada saat kamu lupa, kamu bisa melihat catatannya ya. Oke, yang pertama tadi udah benar tuh, memindahkan korban ke tempat yang lebih aman ya. Yang kedua nih, tadi kan ada yang jawab ngasih minyak kayu putih. Nah, kalau misalnya si korban ada alergi sama minyak kayu putih, kan kita nggak tahu nih, kita nggak kenal dekat sama si korban ya. Maka mulai dari sekarang hindari ya pada saat menyadarkan orang pingsan menggunakan minyak kayu putih atau semacamnya ya. Jadi cukup ditinggikan kedua kakinya ya, setinggi jantung korban ya. Jadi agar aliran darahnya sampai ke otak ya.
itu. Jadi jangan dikasih minyak kayu putih ya. Mulai dari sekarang nih, ketika kamu menangani orang pingsan, itu hindari menggunakan minyak kayu putih atau semacamnya ya. Itu. Terus tinggikan kedua kakinya. Kalau masih nggak sadar juga, kita apain? Ada yang tahu? Kalau dari tinggikan nih kedua kakinya, kalau masih nggak sadar juga, kita apain? Ayo, diekspos ya, atau dikendurkan kayak dasi, kan itu mengganggu ya. Terus kalau pakai gesper, dilonggarkan ya gespernya. Kalau masih nggak sadar juga, diapain? Ayo, kalau masih nggak sadar juga, ada yang tahu? Ayo kelas 9 nih, masa penanganan orang pingsan aja masih banyak yang nggak tahu ya, entah lupa atau apalah. Ya. Si napas buatan, Pak. Napas buatan, ya. Ada lagi? Ada lagi? Selain tadi itu napas buatan, ada lagi? Ya, jadi orang pingsan itu nggak harus sampai ke napas buatan, ya. Itu udah jatuhnya ke medis dasar, ya. Beda lagi. Kalau untuk anggota PMR itu nggak nyampe situ sebenarnya, ya. Itu udah terapan relawan, ya. Jadi kalau orang pingsan, kalau ditinggikan kakinya belum sadar, di ekspos ya tadi, terus lanjut di respon ya, kita panggil namanya. Kalau masih nggak sadar juga, maka kita sambil selimutin korbannya ya. Itu korban shock sama pingsan itu penanganannya hampir sama ya. Jadi kalau shock itu kayak trauma lah terhadap sesuatu ya, cuman hampir sama ya. Itu oke, lanjut ya. Nah, ini dasar hukumnya ya. Jadi pada saat ada kejadian atau kecelakaan di sekolah ya, kamu udah terlindungi nih sama dasar hukum ini ya. Tapi kamu harus mengerti dulu, jangan main asal tangani ya. Itu. Nah, jadi ini kalau ada suatu kejadian ya, kamu jangan bengong aja ya. Kamu ngerti, kamu tangani ya. Di sekolah ada yang seleo, kamu tangani ya. Itu karena ini itu jadi tugas wajib kamu ya. Jadi ketika kamu menangani suatu kejadian, nah ini udah ada dilindungi sama dasar hukum ya. Itu oke. Nah nih tujuannya ya, untuk menyelamatkan jiwa penderita ya, mencegah kecacatan, memberi rasa nyaman dan menunjang proses penyembuhan ya. Jadi itu ya tujuannya. Jadi kamu itu bukan mengobati ya. Diingat, anggota PMR itu bukan mengobati ya, tapi mencegah ya. Di sini ada nggak deh kata-kata mengobati? Nggak ada kan tujuannya. Cuman hanya mencegah, menyelamatkan jiwa penderita supaya lukanya nggak lebih parah ya. Itu jadi di sini nggak ada menyembuhkan, tapi itu menunjang proses penyembuhan ya. Itu harus diingat ya. Oke, nah ini wajib ya bagi penolong ya, mencegah keselamatan ya. Udah pasti pada saat kamu ingin melakukan pertolongan pertama, jangan sampai tidak memakai APD. APD apa ya? Ada yang tahu APD? Ada yang tahu? APD? Alat pelindung diri ya. Jadi jangan sampai ketika kamu melakukan pertolongan tidak memakai APD ya.
contoh deh petugas pemadam kebakaran, dia pakai APD lengkap kan, gak mungkin dia nggak pakai APD nolongin, ya, atau semacamnya, ya. Jadi kamu harus mengutamakan keselamatan diri juga, jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, ya, itu. Terus dapat menjangkau penderita baik dalam kendaraan, kerumunan massa maupun bangunan, ya. Jadi intinya di semua kejadian, ya, itu meminta bantuan atau rujukan apabila diperlukan. Contoh, kalau orang apa ya, kasusnya deh, ya, kira-kira Pak, ini butuh dibawa ke rumah sakit nggak? Ayo, kalau orang kesleo, ya, kesleo doang nih, harus dibawa nggak ke rumah sakit? Ayo, berarti perlu nggak? Ayo, perlu nggak? Enggak ya, karena kamu masih bisa menangani sendiri ya, itu. Oke, memberikan pertolongan yang cepat dan tepat berdasarkan keadaan korban. Contoh, orang pingsan, ya, kamu nanganinnya kayak orang pendarahan, nah itu salah. Ya, orang sleo, kamu nanganinnya kayak orang patah, nah itu salah. Ya, itu jadi sesuai keadaan korban, ya, itu. Membantu pelaku pertolongan pertama lainnya, ya. Jadi kan kamu tim, ya, itu bukan kerja sendiri, ya, itu. Ikut menjaga kerahasiaan medis menderita, ya, ini. Nah, ini penting nih, ya. Ketika kamu melakukan pertama-pertama, ya, itu identitas korban itu yang telah di rumah sakit, ya, itu tidak boleh orang lain, ya, karena takut mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ya, itu. Oke, selebihnya sudah kamu rangkum mungkin ya. Oke, kita next. Nah, ini nih peralatannya, ya, bisa kalian lihat, ya, tuh. Penutup luka, pembalut luka, cairan antiseptik, ya, sama APD, ya, itu nih, ada sarung tangan, kacamata, baju pelindung, masker, dan helm, ya, itu. Cuman kalau lomba itu cuman sarung tangan, kacamata, sama masker, ya, itu cukup. Kalau untuk lomba ya, lomba pempek, tapi kalau ketika melakukan pertolongan, ya, ini APD-nya ini semua, ya, itu. Oke, lanjut ya. Nah, ini nanti cara pakainya nanti kita pelajarin ya pertemuan berikutnya. Ya, kamu mungkin nggak tahu nih cairan pencuci mata, ya, bidai kayak apa, ya, ini gunting pembalut, emang gunting biasa beda jelas ya. Ada senter, kapas, selimut oksigen, ya, tensimeter, ya, itu. Oke, lanjut. Nah, ini, ya, penilaian keadaan, ya, bertujuan untuk memperoleh gambaran umum tentang kejadian kecelakaan, ya, itu. Jadi ketika kamu datang, kamu nih nggak tahu nih, kamu contoh lah, jadi relawan contoh, ya. Ketika ditelepon atau mendapat informasi ada kejadian, ya, itu kamu datang, ya, itu nggak langsung ujuk-ujuk main tanganin aja, enggak, tapi dinilai dulu keadaannya, ya, aman nggak lokasinya, ya, contoh terjadi gempa misalkan di mana lah, ya, kamu datang nolongin, kamu nggak ngecek dulu keadaannya aman atau enggak, nah, tahu-tahu ada reruntuhan bangunan lanjutan, ya, itu, maka kamu jadi korban berikutnya. Makanya dipastikan dulu lokasinya aman atau tidak, ya. Begitupun kebakaran yang apinya sudah padam atau belum, baru kamu lakukan pertolongan, ya, itu. Jadi pastikan dulu lokasinya aman, ya. Terus kejadiannya kamu tanya dulu ada apa, ya, kecuali kamu sudah melihat keadaannya, ya, kamu tidak perlu menanyakan ada kejadian apa, ya. Intinya dengan keadaan itu yang di sekitar itu ada apa aja kamu nilai, ya, keamanannya, lokasi aman atau enggak, terus siapa saksinya,
Ya, ini yang penting nih. Ketika kamu melakukan pertolongan, ya, terus pada saat dibawa ke rumah sakit, kalau tidak ada saksinya dan bertanggung jawab, itu tidak akan ditangani sama rumah sakit. Kenapa? Karena ketika terjadi misalkan contoh lah si korban ini sampai meninggal, maka pihak rumah sakit namanya juga tercoreng. Ya, makanya itu banyak kalau kamu kakak pernah ya nolongin orang itu, ya kakak bawa ke rumah sakit, ditanya siapa saksinya, terus siapa yang mau tanggung jawab, ya ketika belum ada rumah sakit nggak mau nolongin, walaupun keadaannya parah. Ya itu, jadi makanya harus ada yang bertanggung jawab. Kalau nanti kenapa-napa, nah orang yang bertanggung jawab lah itu nanti yang menanggung semuanya. Ya itu intinya keadaan kurang lebihnya kayak gitu. Ya nanti kita belajar lagi ya cara keadaannya. Ini dasarnya dulu nih kamu harus tahu ya. Mungkin ini sudah kamu rangkum juga. Ya itu. Oke lanjut. Nah nih penilaian ini nih. Setelah kamu sudah melakukan penilaian keadaan, ya lokasi sudah aman, tahu kejadiannya, tahu siapa saksinya, ya itu jumlah korbannya berapa kamu sudah tahu, ya itu saksinya tadi udah tahu ya. Oke terus, nah ini baru kamu respon dulu nih. Kan korban contoh datang ya, ini tadi kakak bilang nih. Kalau penanganan orang pingsan, sebenarnya nih kamu respon aja nih. Ada respon awas, suara, nyeri, dan tidak respon. Oke, respon suara itu kamu panggil ke respon suara. Misalkan siapa si A namanya Nur bangun ya. Misalkan contoh itu kita respon suara tuh. Kita respon nyeri itu kita melakukan cubitan di sebenarnya. Ya sedikit aja tuh respon nyeri itu di bagian kurang lebihnya apa sih di sini lengan lah ya, di bagian lengan. Ya itu terus tidak respon. Nah ini kalau tidak respon kita sudah respon awas, sudah respon suara kita panggilin masih nggak nyaut juga, respon nyeri juga masih tidak sadar. Nah baru dilakukan apa nih pengecekan dibuka jalan napasnya atau jadi ada tekan dahi, angkat dagu, ya itu kita buka tuh jalan napasnya. Ya kita lihat di jalan napasnya itu ada sumbatan atau tidak. Ya itu makanya kalau terdapat sumbatan, nah itu nih si korban ternyata ini nih yang bikin sadar terdapat sumbatan di jalan napasnya. Ya itu oke. Sekarang namanya napas untuk orang dewasa nih. Ini kalian dewasa atau anak-anak? Yuk, kalian dewasa atau anak-anak? Dewasa. Oke, untuk napas orang dewasa berapa kali per menit? Nah, kamu kan biasanya napas mah asal aja ya. Padahal mah ada ininya. Ya, biasanya kalau napas normalnya, napas tidak normal itu ada sebenarnya dalam per menit itu. Biasanya mah kalau napas udah enak aja yang jadi napasnya. Oke, nah, ayo ada yang tahu untuk napas normal orang dewasa berapa kali per menit? 60 per 90 per menit. Napas bukan nadi ya. Kalau nadi iya. Napas tuh boros banget sampai 60 kali per menit. Ya, kamu pernah ngitungnya ya napas per menit itu berapa kali? Nggak pernah kan? Ya, makanya kamu harus tahu nih normalnya per menit itu berapa. Yuk, berapa napas normal dewasa per menitnya? Ayo, berapa? 12 sampai 20 per menit. 12 sampai 20 menit. Padahal di sini ada loh. Kamu tinggal lihat doang tuh. Masih banyak mikir atau malu atau gimana kamu nggak ngerti. Padahal di sini ada tuh ya. Oke, ini dewasa 12 sampai 20 kali per menit. Ya, nanti setelah ini coba kamu hitung napasnya berapa kali per menit. Tapi ini mah jangan sengaja dicepetin. Nah, kayak napas normal biasa aja coba. Per menitnya itu berapa? Ya, normalnya 12 sampai 20. Ya, itu nih kalau anak-anak 15 sampai 30, bayi 25 sampai 50. Jadi itu kita makin tua tuh napasnya makin berkurang. Ya itu dari bayi 25 sampai 50 normalnya ya. Terus ada anak-anak 15 sampai 30, kita udah masih dewasa jadinya 12 sampai 20. Ya itu. Nah, kalau denyut nadi per menitnya normalnya berapa untuk orang dewasa? Yuk, berapa kali per menit denyut nadi kita nih? Berapa? Ayo. Denyut nadi normal ya. Berapa kali per menit? 60 sampai 100 kali per menit. Ya, atau 60 sampai 90 kali per menit. Ya, itu. Oke, kalau untuk suhu tubuh normal kita nih, suhu tubuh normal manusia berapa derajat? Ya. Suhu tubuh berapa? Ada yang tahu? 35. 35. Ada lagi?
Ayo. Suhu tubuh normal ya. Berapa kali? Berapa kali? Berapa derajat? 36. 36 ya. Atau normalnya nih sebenarnya banyak nih. Ada yang ngomong 36 sampai 37. Ada yang ngomong 36,5 sampai 37,5 ya. Cuman pasnya itu 36 sampai 37 ya. Itu makanya kan kamu kalau ke mall nih, kadang kalau dicek sininya ya suhunya. Itu kadang yang lebih 37 aja kadang masih mikir buat nggak boleh masuk ya. Itu kalau sudah 35 itu sebenarnya cukup dingin itu ya. Jadi kalau ke bawah itu dari 36 ke bawah itu ya kan kita kayak menggigil ya segala macamnya. Kalau 37 ke atas itu berarti panas ya, jangan sampai kebalik. Ya itu tadi. Ya dan tadi dewasa 60 sampai 90, napas normal per menit ya 12 sampai 20, terus suhu tubuh kita 36 sampai 37. Ya gitu. Oke, nah lanjut pemeriksaan fisik. Nah ini tujuan pemeriksaan fisik ya, maksudnya kita berbagai bentuk ya. Contoh, ini pemeriksaan fisik ini dilakukan ketika terdapat luka yang tidak terlihat. Nah ini ya, ini luka yang tidak terlihat yang dilakukan pemeriksaan fisik ya. Itu jadi kita meriksa dari bagian kepala atas sampai bawah kaki ya, sampai alat gerak bawah ya, itu sampai kaki kita periksa tuh. Contoh ya, misalkan ada pendarahan di bagian lengan kanan deh ya, bagian bawah tuh. Contoh kalau lagi pakai baju lengan panjang, bajunya warna hitam ya, itu kita nggak kelihatan tuh ada darah atau ada luka, ada lecet, itu nggak kelihatan. Maka kita raba dulu nih ya sampai sini nih. Nanti kalau korbannya merasa aduh sakit ya, atau aduh nyeri di situ dipegang ya, berarti di situ terdapat lukanya. Nah itu tujuan fisik ya. Jadi untuk melakukan pengecekan luka yang tidak terlihat ya. Itu terus riwayat penderita. Nah ini kita harus tahu dulu nih si korban riwayatnya itu apa ya, dari namanya dulu siapa, umurnya berapa ya, terus tinggalnya di mana ya, terus keluhan utamanya apa. Misalkan saya merasa pusing ya, perut saya merasa mual contoh ya, obat-obatan ada nggak yang lagi diminum ya, atau makanan sama minuman terakhir kamu makan apa, perutnya bisa sampai sakit contoh ya. Penyakit yang sedang diderita atau yang pernah diderita contoh ya, dia punya penyakit bawaan atau enggak, kayak asma itu kan biasanya bawaan ya, bukan tiba-tiba muncul gitu ya, biasanya itu bawaan yang kurang lebihnya sih kayak gitu ya. Ada alergi obat atau enggak ya, jadi kita mau ngasih obat contoh ya, si pasien misalkan pusing nih, lagi upacara terus nggak kuat, kita bawa ke KS, kita mau kasih obat, kita tanya dulu ya ada alergi obat nggak, atau dia alergi sama salah satu obat, kita kasih ya udah fatal jadinya. Makanya kita tanya dulu biasanya minum obat apa ya, untuk jago upacara ya. Nanti kalau kalian jago upacara kita mau ngasih obat, tanyain dulu biasanya minum apa, atau ada obat nggak yang dibawa ya. Itu jadi dia kalau punya, saya punya obat pribadi, suruh ambil ya itu, atau kamu ambilin di mana naruh obatnya, kasih obat yang dia biasa pakai ya. Itu jadi jangan untuk obat pusing mah biasanya ini, kasih ini aja ya, jangan asal. Kita tanya dulu obatnya apa yang bisa dikonsumsi, atau dia punya bawa obat sendiri atau enggak ya. Itu jadi jangan asal kita kasih, jangan asal kita minumin aja, tapi tanya dulu ya. Itu, dan permisi jangan lupa ya. Itu terus kejadiannya dialami dulu, atau kejadian sebelumnya itu apa ya, kejadiannya misalkan dia kepleset di tangga jadinya kesleo contoh ya itu. Nah lanjut ya. Nah nih pemeriksaan nih, ini namanya nadi radial ya, di sini ya, di sini terapis ya untuk ngecek pernapasan. Nah ini yang tadi kata bilang, buka jalan napasnya ya. Kalau korban tidak sadar juga atau tidak merespon ya, maka kita buka jalan napasnya ini ya. Nih kita buka nih, tekan dahi, angkat dagunya ya, tuh kurang lebihnya kayak gitu ya, namanya TDAD atau singkatannya tekan dahi, angkat dagu. Nah di sini ngecek nadi terapis ya, di sini ya. Kamu kan taunya normalnya ya, taunya adanya nadi di sini doang gitu, padahal enggak ya. Ada di beberapa titik ya nadi ya. Nah, sini terapis, sini radialis ya. Itu nah, itu nadi itu kurang lebihnya ada di ngecek nadinya situ ya. Ini normalnya dan tadinya normal per menitnya ya. Itu jadi kita cek juga tuh napasnya, suhu tubuhnya, nadinya ya, itu normal atau enggak semuanya. Nah kalau normal itu kita tulis semuanya di riwayat penderita tadi nanti ya, atau pada saat kita kasih nanti pada saat kita duduk rumah sakit
kita sudah periksa, kita sudah tahu riwayatnya, kejadiannya itu kita kasih tahu rumah sakit. Jadi rumah sakit tahu, oh ini kejadiannya ini, dia sakitnya ini, sudah dilakukan pertolongan pertamanya kayak gini, ya gitu. Oke, nah lanjut nih, ini sebenarnya masih banyak ya. Oke, nah ini pendarahan nih, ya pengertiannya tuh, rusaknya di pembuluh darah yang dapat disebabkan oleh gejala paksa atau trauma atau penyakit, ya. Perdarahan sama pendarahan sama atau beda? Ayo, perdarahan sama pendarahan sama atau tidak? Dan tahu? Ya, pendarahan sama perdarahan sama atau beda? Ayo, nah ini silakan untuk minggu depan ya, ketika nanti mulai kalian harus tahu jawabannya, ya. Jadi jangan apa-apa nanti kalau kasih tahu mulut silakan kalian belajar ya. Pendarahan sama perdarahan itu sama atau beda? Kalau sama alasannya apa? Beda alasannya apa? Ya pendarahan sama perdarahan. Nah ini hati-hati nih. Ya itu. Oke ini. Ya lanjut penolongnya. Ya ini cara melakukan penanganan perdarahan ya. Ini penolongnya harus gunakan tadi yang kebilang. Harus gunakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan penyakit. Ya itu hindari menyentuh mulut, hidung, mata ya, sama kayak yang lagi kayak begini ini si congorna ya, harus menyentuh ya, hindari menyentuh mulut ya pada saat kayak lagi keluar gini, hindari sebenarnya. Oke lanjut ya. Nah nih macam-macam perdarahan ya, macam-macam pendarahan luar. Rusaknya pembuluh darah disertai dengan kerusakan kulit yang menyebabkan darah keluar dari tubuh. Oke contohnya apa? Ada yang tahu contoh pendarahan luar? Lukanya itu apa? Contohnya kayak luka apa? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Padahal kamu harusnya sering melihat perdarahan luar sih kasusnya. Ayo, ada yang tahu? Contohnya? Ayo, ada yang tahu? Perdarahan luar, tuh. Itu kan pengertiannya udah ada. Nah, silakan kasih contohnya apa yuk? Ada yang tahu? Apa? Ada yang tahu? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa ya. Namanya belajar ya itu. Ayo ada yang tahu? Apa Nur? Ketika jatuh. Iya, apa jatuhnya misalkan lukanya lecet atau apa gitu ya? Apa? Ayo, contohnya. Nah, ini silakan ya. Oke, untuk minggu depan ya, kalian bikin catatan tuh. Perdarahan, contoh kasusnya tuh apa? Ya, itu. Ini pendarahan luar, pendarahan dalam ya. Penyebab umum pendarahan dalam ialah benturan keras dengan benda tumpul, terjatuh, ledakan dan sejenisnya. Pendarahan di bawah kulit dan dapat beresiko tinggi. Nah, ini yang bahaya nih, malah. Ya, malah yang yang darahnya tidak keluar contoh. Kamu kalau memar itu kayak hitam gitu kan ya kayak hitam gitu kan di sininya nih dalam kulitnya, contoh lah di mana aja lah, memar di bagian mana aja ya itu ya kan. Nah itu kayak pendarahan itu sebenarnya ya, itu makanya kalau kamu pegang sakit kan kalau memar nih, contoh deh kayak kamu ke jemput nih para kamu nih, terus bibir kamu kayak memar jadinya ya, itu kalau kamu pegang sakit nggak jadinya? Sakit kan? Karena di situ kayak berubah warna kan jadinya. Nah, itu yang bahaya malah. Ya, itu makanya sebenarnya harus diperiksa. Ya, itu. Oke, nah ini contohnya ya. Ini pendarahan arteri yang pembuluh nadi keluar menyembur sesuai dengan denyut nadi pada nadi dan berwarna merah terang. Ya, pendarahan vena ditandai dengan darah yang keluar dari pembuluh balik atau vena yang berwarna agak gelap. Ya, itu. Terus pendarahan kapiler berasal dari pembuluh darah di mana darah merembes keluar perlahan. Darah yang keluar bervariasi antara merah terang ataupun merah gelap. Ya, umumnya membungkus sendiri secara perlahan. Ya, kalau kamu perhatikan, ya, ketika kamu melakukan ada perdarahan nih, itu darah tuh ada yang berwarna kehitaman, ya kan? Ada berwarna merah banget kayak fresh merahnya ya. Itu, nah ini macamnya berarti ada perdarahan arteri, oh ini perdarahan vena, oh ini perdarahan kapiler. Ya, itu oke lanjut. Nah ini contohnya yang kakak bilang. Ini contoh perdarahan arteri, perdarahan vena, perdarahan kapiler. Ya, itu. Nih, kalian bisa lihat. Ya. Ajan ya?
Oke, kita break dulu sampai azan selesai ya. Ya, sampai azan selesai. Kita break dulu bentar. Bentar, nunggu azan kelar terus saya kelarin ini. Oke, lanjut ya. Sampai sini mau nanya atau enggak? Ya, silakan. Ya, beranikan bertanya. Ya, jangan diem aja. Jadi kakak tahu nih, kamu sudah sejauh mana kamu. Ya, itu. Jangan malu bertanya. Ya, ada yang mau nanya atau enggak? Sampai sini ya. Dari yang tadi kita sudah bahas, sampai sini mau bertanya atau enggak? Atau kak, cara penanganan ini gimana sih kak? Saya dulu pernah punya kayak gini, misalkan sakit ini. Silakan. Gak apa-apa, tanyain aja. Ya, karena ini menyangkut pertolongan pertama. Silakan. Yuk, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ayo, silakan. Ayo, silakan. Ada yang menanya tahu nggak? Ayo. Ayo, silakan. Kelas 7, ya, kelas 8, kelas 9, silakan bertanya. Ayo. Nggak ada? Oke, kalau gitu kakak anggap sampai sini kalian paham ya. Oke, nanti untuk selanjutnya ya kita lanjutkan di minggu berikutnya. Ya mungkin untuk sekarang kakak banyakin pembahasan dulu kali ya. Nanti prakteknya mungkin di 2 minggu lagi atau bulan depan lah ya. Karena kalian harus tahu dulu nih dasarnya dulu. Baru kalian tahu prakteknya. Ya, itu untuk kelas 7, kelas 8, dan 9 mungkin kalau banyak materi dulu, ya emang kayak gitu, kakak juga dulu sama, waktu kelas 7 juga banyak materinya ya, waktu ikut PMR, nanti udah sini-sininya enak tuh praktek terus, karena sudah tahu dasarnya dulu, sudah tahu materinya apa, ya itu, jadi prakteknya nanti, ya itu nanti atau 2 minggu atau bulan depan lah kurang lebihnya, nanti baru kita praktek ya,
dari pembalutan kayak tadi itu pendarahan segala macam, ya pembidayaan, penanganan orang patah tulang segala macam, ya itu terus perkenalan alat nanti juga kamu harus tahu ya. Jadi jangan sampai salah penggunaan alatnya, ya itu kamu juga terus pembuatan tandu darurat nanti, ya itu makanya nanti kamu harus tahu dulu di dasarnya. Saya jelasin dulu materinya, ya karena materinya ini banyak. Ya ini baru pertemuan pertama nih, belum perawatan keluarga tadi, belum kepala sejarah PMI Indonesia, sejarah PMI internasional, ya itu banyak. Ya kepala belum lagi yang pendidikan remaja sebayanya, ya belum lagi tentang donor darah, ya itu walaupun kamu belum bisa donor darah karena kan minimal usia itu 17 tahun. Ya itu ada yang udah 17 di sini umurnya, belum kan? Ya kita nanti mungkin SMA kelas kelas 1 lah, ya itu baru kalian bisa. Oke, untuk pertemuan hari ini kakak kira cukup ya, kurang lebihnya kakak nggak paham ya. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya ya. Itu terus jangan lupa biasakan ya jam 11 ya, yang kelas yang sudah punya PDH dipakai baju PDH-nya, yang kelas 7 yang belum punya dipakai seragam pakaian hari Senin ya. Hari Senin pakainya apa biasanya ya, putih biru, pakai putih birunya ya. Itu jadi tetap rapi ya. Terima kasih waktunya ya, semoga sehat semuanya ya. Kira cukup, kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Iya, Kak. Tuh.